Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami nyatakan tiada Allah yang lain dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh, kami menyembah Engkau, Allah yang setia. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkau penolong dalam hidup kami. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami naikkan sembah kami. Pujian dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sermon hari ini. Firman Tuhan hari ini saya akan beri judul Menyenangkan Hati Tuhan. Kolose 3 ayatnya yang ke-23 kita baca bersama. Di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mengasihi atau ketika kita mencintai seseorang, biasanya kita akan berusaha melakukan atau mengerjakan hal-hal yang dapat menyenangkan orang yang kita cintai tersebut. Apakah pekerjaan itu ringan atau berat, kita akan melakukan demi orang yang kita cintai. Ketika kita ingin menyenangkan orang yang kita cintai, biasanya salah satu wujud adalah kita juga akan memberikan sesuatu kepada orang yang kita kasihi, seperti barang yang indah, bahkan mungkin harganya cukup mahal, untuk membuat orang tersebut merasa senang. Bapak Ibu, apakah pakaian mungkin, perhiasan, gadget, bahkan mungkin kendaraan. Dalam Kejadian pasal 37 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang mahal indah bagi dia. Di sini kita lihat bagaimana bukti Yakub lebih mencintai dan mengasihi Yusuf dari saudara-saudara Yusuf yang lain. Yakub membuatkan jubah yang maha indah untuk diberikan kepada Yusuf. Namun saudara-saudara Yusuf yang lain tidak mendapatkan jubah yang maha indah seperti yang diperoleh oleh Yusuf. Inilah salah satu atau cara wujud bagaimana Yakub menyenangkan hati Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal pertama saat kita ingin menyenangkan hati orang yang kita cintai adalah kita harus lebih dahulu mengasihi orang tersebut. Ketika kita ingin menyenangkan orang tanpa didasari dengan kasih atau tanpa didasari dengan mengasihi orang itu, biasanya menyenangkan hati seperti ini ada motif yang tidak tulus, Bapak Ibu. Ketika rasa mengasihi sudah kita miliki, maka dalam hal ingin menyenangkan orang yang kita kasih atau kita cintai, kita akan rela dan mau berkorban untuk menyenangkan orang yang kita kasih dan kita cintai. Apakah itu pasangan kita, Bapak Ibu, orang tua kita, saudara kita, bahkan mungkin sahabat kita. Pertanyaan bagi kita saat ini, jika orang yang kita kasihi, kita rela dan mau melakukan apa saja, bahkan mau berkorban apa saja untuk menyenangkan hatinya, bagaimana dengan menyenangkan hati Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita? Apakah kita juga akan memberikan dan melakukan seperti apa yang kita lakukan kepada orang yang kita kasihi? Apakah kita akan memberikan seperti barang misalnya, Bapak Ibu? Apakah menyenangkan hati Tuhan sama dengan menyenangkan hati manusia? Menyenangkan hati Tuhan sebenarnya adalah suatu tujuan pokok kita ada di dunia ini sebagai ciptaan Tuhan. Kita jangan hanya bisa menyenangkan hati manusia saja, tetapi kita juga harus bisa dan wajib menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum melihat apa yang kita lakukan untuknya. Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jika kita melihat kehidupan Nuh di Kejadian 6 mulai ayatnya yang ke-9, dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Kehidupan Nuh pada waktu itu merupakan salah satu contoh kehidupan orang yang menyenangkan hati Tuhan. Di saat manusia bermoral busuk dan jahat dan sangat menyakiti hati Tuhan, justru Nuh melakukan sebaliknya, Bapak Ibu. Nuh tetap hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang di sekitarnya yang hidup di zamannya saat itu. Selain hidup benar juga, Nuh sangat mengasihi Tuhan. Nuh senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nuh juga berkomunikasi dengan Tuhan di dalam setiap doanya. Inilah yang menjadikan suatu hubungan yang erat antara Tuhan dengan Nuh.
Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata hidup benar, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, serta dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan, seperti yang tertulis dalam Markus 12 ayat yang ke-30, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Nuh, merupakan hal-hal yang membuat Tuhan disenangkan dan Tuhan tersenyum melihat kita. Mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar keluar dari mulut kita, Bapak Ibu, tetapi mengasihi Tuhan juga berarti mau terus-menerus memiliki hubungan yang akrab dan karib dengan Tuhan, serta ada komunikasi dan dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi Tuhan dan mau menyenangkan hatinya, maka kita juga harus memberikan waktu kita untuk Tuhan dan berkomunikasi dengan Dia lewat doa dan pujian kita kepada Tuhan. Hal lain juga yang membuat Tuhan disenangkan adalah ketika kita mematuhi segala perintah Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita. Belajar dari apa yang dilakukan Nuh di Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dengan ketaatan yang luar biasa serta tidak berkomentar dan tidak berbantah-bantah dengan Tuhan, Nuh melakukan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya dengan tulus dan sukacita untuk membuktikan ketaatan kepada Tuhan. Inilah juga di masa sekarang ini yang harus menjadi kerinduan dan tujuan kita hidup, adalah menyenangkan hati Tuhan serta membuat Tuhan tersenyum dengan setiap perbuatan kita dan apa yang kita lakukan sekarang. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah belajar dari kehidupan Nuh dalam menyenangkan hati Tuhan. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Nuh dalam menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan yang tetap hidup benar, walaupun orang di sekitarnya tidak hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mematuhi segala perintah Tuhan dengan segenap hati dan sukacita. Bapak Ibu, buatlah hidup kita setiap hari menyenangkan hati Tuhan serta membuat Tuhan tersenyum dan bangga melihat kita ada di dunia ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memeteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Memberkati kehidupan kami semua, memberkati setiap jemaat-Mu yang menyaksikan sermon hari ini. Dalam tugas pekerjaan mereka, bahkan pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka, bahkan apapun yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.